Kemudian juga dan yang kedua adalah terkait dengan aksesibilitas atau connectivity dari infrastruktur. Aksesibilitasnya sangat bagus dan Jawa Barat ini memiliki paling banyak jalan tol di seluruh Jawa ini. Sedang berlangsung 9 pembangunan akses jalan tol, di mana satu di antaranya kemarin sudah selesai di Sundau dan 8 kemarin sudah diresmikan ya. Dan itu semua menuju ke aksesibilitas ke kawasan-kawasan industri yang ada. Nah, pasar-pasar yang cukup besar. Kita memiliki penduduk 50 juta, sekitar 50 juta. Dan selain itu juga kita memberikan pelayanan perizinan yang cepat. Kita selain itu, selain hal-hal tersebut juga ada beberapa hal yang kemudian jauh supply chain atau kemudian kita memiliki ekosistem terhadap industri ini dari total 122 kawasan industri yang ada di Jawa Barat, di Indonesia. Pertama, bagaimana potensi Jawa Barat sudah banyak kita lakukan. Dari sisi nasional, Mbak Mas Ayu paham, kami terus menjaga stabilitas. Ketidakpastian global bisa kita mitigasi sehingga mereka mau masuk di upaya-upaya. Kami dari nasional juga bekerja sama dengan kementerian terkait. Jawa Barat termasuk salah satu provinsi yang sangat potensial, di mana kami keuangan, Kementerian Luar Negeri, embassy yang ada di luar negeri sana, di mana kami punya memang bagus kepada para investor. Jadi beberapa kali ya Bu Nining kita dengan nilai total lebih daripada 70 triliun. Fokus negara ini. Kita open, tidak kemudian membidik one by one dari country yang akan masuk di Jawa Barat. Kalau berdasarkan pengalaman kami sih banyak yang kemudian tertarik masuk ke Jawa Barat, baik itu dari Asia, dari Eropa maupun dari kawasan Amerika gitu. Masing-masing punya lini bidang kegiatan atau industri yang mereka minati. Misalnya kalau Timur Tengah ini lebih banyak mereka berminat pada renewable energy. Kemudian kalau di kawasan Asia seperti Jepang, Korea ataupun Korea Selatan ataupun Singapura itu mereka sekarang dan juga termasuk China itu sedang mengembangkan untuk lebih banyak bisa terlibat dalam EV, dalam ekosistem EV. Jadi ekosistem EV ini tidak saja membangun electric vehicle-nya, tetapi komponen-komponennya dan kebutuhan baterainya juga mereka ingin bangun dalam satu ekosistem. Dan Jawa Barat ini sangat-sangat diminati karena ekosistemnya sudah terbangun di dalamnya. Kalau kita sudah bilang investment project ready to offer, itu sebenarnya semuanya sudah dilakukan studi dan juga dokumen perencanaannya sudah ada semua. Jadi 11 proyek yang kita tawarkan itu kita yakini sudah siap untuk bisa dijalankan oleh para investor apabila berminat masuk ke dalamnya. Ada 11 dan tadi itu juga jumlahnya lebih daripada 70 triliun. Dan kemudian kita juga punya proyek-proyek lain di luar itu yang bisa juga nanti kita informasikan. Itu tersebar di Jawa Barat. Untuk dari WJIS ini apa? Iya. Jadi kita mengembangkan juga banyak ketersediaan sehingga kita menjaga nilai tukar bisa lebih mudah. Karena kan berarti kita nggak terdepresiasi kan, selalu stabil nilai tukar kita. Nah, itu contoh. Nilai tukar yang stabil pada akhirnya akan berdampak kepada inflasi melalui imported inflation itu. Kita jadi terjaga juga. Nah itu ketika inflasi terjaga, berarti kan masyarakat khususnya yang golongan bawah, mereka daya beli tetap kita jaga. Nah itu yang tidak langsung dari kegiatan West Java Investment Summit ini, di mana targetnya tentunya mengundang semakin banyak investasi di Jawa Barat ketika kita bicara WJIS, tapi kita juga punya secara nasional, tentunya investasi secara nasional.